guys, kembali lagi bersama gue si Wota Jujur. Yeay. Ya, hari ini ya, ini tanggal 2. Ya, ini tanggal 2. Agak telat sih sebenarnya. Jadi hari ini, malam ini lebih tepatnya, gue tuh pengen mencoba ngeriak, tapi ngeriaknya ini agak beda nih. Soalnya gue bukan ngeriak video JKT48, mau JKT48, mau JKT48 virtual tuh enggak, udah sering. Gue pengen nyoba ngeriak MV terbarunya BNK48, itu Colorcon Wing. Itu dari diambil dari awalnya AKB ya. AKB itu ngeluarin single juga, Colorcon Wing. Itu tahun berapa ya, aku lupa. Itu dikeluarin sama AKB dulu. Kalau nggak salah 1 tahun yang lalu deh, single ke-63 AKB itu Colorcon Wing. Nah, tahun ini, tahun 2025, si BNK ngeluarin juga Colorcon Wing juga. Nah, itu senternya itu kalau nggak salah Pancake, dari Senbatsu kelima kemarin, yang baru aja nggak baru sih ya, 2024 atau 2025 ya. Pokoknya udah kemarin. Jadi si Pancake ini kan menang Senbatsu ya, istilahnya kalau di kita ya peringkat 1 SSK-nya tuh Pancake kan. Ke SSK kelimanya BNK48. Nah, dia dapat benefit untuk memilih lagu yang akan dibawakan di single ke-19 kalau nggak salah. Single ke-19-nya AKB BNK. Nah, itu dia milih Colorcon Wing. Nah, siapa aja anggota Senbatsunya itu ada 12 anggota. Nah, dari berbagai tim. Pertama dari tim B3. B3 ini kayak K3 di sini. Itu ada Hope, terus ada Grace, ada L, ada Pancake, ada Popper, ada Yogurt. Itu Yogurt kalau nggak salah dari tim Envy. Envy itu kayak tim J lah. Tim J. Terus Ju, Nin, itu Nin tuh tim trainee. Terus serta ada Campo juga, ada Kaning, ada Neni, ada Sita dari tim C. Ayo. Gue nggak tahu ya kalau soal tim-timnya. Nah, asal lagunya Colorcon Wing itu nih ya, itu awalnya dari lagu A-side-nya single ke-63 AKB48 yang judulnya juga sama, Colorcon Wing, dan dibuat sama Akimoto Yasushi atau yang biasa dikenal sama wota-wota Indo itu Akipe. Nah sekarang ya, gue pengen mencoba meriak single ke-19-nya BNK yang berjudul Colorcon Wing gitu guys. Jadi langsung aja. Oh ya, belum, disclaimer sebelum gue mulai reaction, gue akan merubah sedikit template gue untuk video react. Jadi biasanya kan gue fullnya MV di sini nih, yang bisa kalian lihat nih, MV full. Terus guanya di pojok sini nih kan, di sini nih. Nah, nih di sini nih ya kan. Gue biasa di sini. Nah, sekarang gue berubah karena ini gue baru nyadar ini adalah konten reaction, bukan konten nobar. Jadinya untuk video video yang akan gue react akan gue taruh di sini nih, di bawah sini. Nah, terus gua ini akan full kayak begini nih. Cuman di sini nih ada video yang akan gua react. Itu namanya, gua baru sadar itu baru reaction, bukan, kalau selama ini gua nobar itu namanya. Nah, kalian bagi yang mau nonton videonya secara lengkap dan nikmatin secara langsung, kalian bisa ke channelnya BNK48. Udah dirilis tanggal 31 Mei kemarin. Jadi ditonton di situ ya kalau mau ini. Nanti kalau misalkan kalian udah selesai nonton, mau diskusi tentang MV itu bisa di kolom komentar. Tapi sebelum itu kita reaction videonya dulu. Let's go. Oke guys ya, nih kita udah di displaynya MV Colorcon Wing dari BNK. Ya, jadi ini versi Thailandnya lah ya, versi Bangkoknya dari lagu Colorcon Wing dari AKB. Ini view awal sih udah bagus ya tempatnya ya. Dari tempat, color gradingnya segala macam ini udah bagus, dan rasionya rasio sinema. Ada atas bawah itu ada hitamnya. Jadi kita mulai aja langsung
MV-nya. Let's go. Ini gue kecilin dulu karena takutnya copyright ya guys ya. Kecilin dikit, nah seginilah. Takutnya kegedean guys MV-nya. Copyright kena strike gua. Oke, awal-awalnya orkesnya intronya Color Wing ya. Hampir sama kayak AKB punya. Ini Pancake guys, by the way guys. Na 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 na. Kayaknya sama deh. Awalnya sama deh. Na na. Oh iya, kayaknya sama deh. Tapi kayak versi Thailand ya dibuat di sini. Gua nggak ngerti liriknya. Ada lirik lain kah? Subtitle Thai nggak ada. Ngaktifin aja. Ini jadi kayak summer school gitu loh temanya mereka. Ya tema-tema ceria ya. Tema-tema ceria. Tema summer school. Sumpah ini nuansa Jepang banget sih. Mereka kayak syuting di Jepang ya. Ini sumpah salah satu lagu AKB48 yang baru-baru ini rilis yang paling gua suka itu Color Wing. Itu catchy banget sumpah. Entah kenapa style video mereka nih kayak mengingatkan gue dengan MV masa depan yang menyilaukan mata tuh. Sama New Ship tapi versi AKB. Nah kalau misalkan kalian mau melihat Teteh Melody di MV AKB, itu bisa kalian lihat di MV-nya New Ship yang versi AKB itu ada Teteh Melody di situ. Ada Matsui Junina juga kalau nggak salah. Jadi kayak gabungan center. Bagus ya. Pembawaan asik gitu dan alur ceritanya tuh jelas gitu dari mereka mau OTW ke sekolah terus sampai mereka senang-senang di sekolah sampai mereka pulang terus tapi mereka main dulu nongkrong lah istilahnya ya. Tapi ada satu yang sendiri kayaknya nggak diajak gitu. Yang istilahnya gue lebih baik sendiri aja gitu. Sumpah ini konsepnya tuh hampir sama kayak New Ship deh kayaknya. New Ship tuh kayak gitu. New Shipnya AKB ya, bukan New Shipnya JKT. New Shipnya AKB kayak gitu. Ini cantik sih. Dan nggak terlalu riuh gitu. MV-nya mereka tuh nggak terlalu riuh, padet banget gitu. Santai. Wah asik sih ini MV-nya, sumpah. Sumpah Pancake cantik banget, anjir. Oh, Pancake cantik banget, sumpah. Dan mereka pengambilan gambarnya tuh tegas gitu loh, nggak ragu gitu. Gue sukanya itu pengambilan gambar sama penempatan editing mereka tuh nggak ragu gitu. Ya seperti biasa emang style ISO tuh kayaknya merata guys. Style ISO tuh merata kayaknya. Ada ikatan di tangan.
ada di lengan, ini di tangan. Oh ini enggak loh, gue kira itu diikatan di tangan, taunya lengannya panjang. Bukan rumbai-rumbai yang di lengan itu guys. Oh, gue tahu. Ya, gue tahu. Gue tahu inti dari segala inti MV ini. Iya, gue tahu. Total producer Yasushi Akimoto. Nah, Yasushi Akimoto tuh Akipe ya guys ya. Nah, gini kan enak ya MV-nya tuh nggak padet, santai, alurnya jelas, storyline-nya jelas. Nggak kayak ada. Nggak jadi. Ya pokoknya ya tapi oke lah. Untuk yang itu tuh oke. Cuman gue lebih suka yang performance videonya dibandingkan MV-nya. Maaf. Gue mau ulang. Gue seru. Mau main tebak-tebakan gue. Oke. Gue coba menjelaskan ya bagi kalian yang masih bingung dengan alur cerita MV ini. Jadi si Pancake ini dijadikan sebagai karakter siswi sekolah. Gue nggak tahu ya siswi SMA, kayaknya SMA ya, kayaknya. Gue kecilin dikit lagi ya, karena ini sesi ngobrol dikit. Jadi si Pancake ini dijadikan sebagai karakter siswi SMA di musim panas. Ini latarnya ini musim panas, summer di Jepang. Dan awalnya ya scene dia lagi santai di rumah. Nah, seiring berjalannya waktu nih ada temennya dia yang nyamperin, terus ngajak ke sekolah bareng. Nah, jadi kalau diambil kesimpulannya, jadi si Pancake ini mungkin siswi pindahan dari suatu daerah ke sekolah baru yang ini, which is yang ini ya, di sekolah yang ini. Cuman karena dia mungkin baru pindah, agak susah bertemannya, mungkin ya. Tapi ada beberapa ya, yang ada temen yang kayak yang udah ngeklik gitu langsung, yang berdua ini nih, yang kanan sama kiri ini berdua. Mereka tuh udah udah ngeklik lah sama si Pancake untuk dijadikan sebagai teman. Cuman di pertengahan video, seiring berjalannya waktu kan dua temannya Pancake itu nggak selalu bisa sama Pancake terus kan, atau misalkan deket sama Pancake terus, mungkin dia ada deket sama yang lain atau temenan sama yang lain. Nah ada momen dimana si Pancake tuh sendirian gitu loh. Ntar ada adegannya itu. Tapi tetap temen-temennya tuh dia tetap berteman dengan Pancake gitu. Cuman dia agak yang kesusahan untuk mencari teman gitu. Dan ngekliknya untuk ya istilah kalau ibarat sekarang tuh kayak circle lah. Cuman beberapa segelintir orang doang yang bisa deket sama dia gitu. Tuh gue ambil dari sampai pertengahan video ya. Ini sambil gue lihat-lihat lagi apakah bener kesimpulan gue sampai pertengahan video tuh kayak gitu. Nah, ini kayak gini. Kan ada mereka lagi nongkrong gitu kan, lagi habis pulang sekolah tuh ke rumah temennya gitu kan. Nah si Pancake tuh tipe yang lagi nongkrong tuh diem, canggung gitu kayak gitu. Kalau gue lihat ya, ini kayak gini nih yang lain lagi ngumpul, si Pancake sendirian ya kan, terus sambil ngeliatin keluar aja. Sumpah Pancake di sini cantik banget anjir. Dan lagunya tuh nggak Thailand medok gitu loh. Gak kayak kalau Sukinanda tuh medok banget. Sukinanda BNK tuh medok, ini enggak. Ini kayak style kalau lu dengerin sekedar tuh kayak ya udah lu dengerin lirik Jepang aja. Nggak Thailand medok gitu. Kalau Sukinandanya BNK kan kayak keras banget gitu Thailandnya.
Nah, yang ini nih, scene-scene yang akhir-akhir ini yang udah mau menuju akhir. Ini tuh tipe-tipe yang kayak udah mulai liburan musim panas gitu loh. Jadi dia tuh harus balik ke daerahnya dia, terus ninggalin teman-temannya. Nah, ini kan kayak ada foto-foto kenangan-kenangan dia sama teman-temannya gitu kan. Nah, ntar di akhir itu kan ada yang nganterin kan si Pancake-nya di stasiun, terus teman-temannya tuh kayak ngedadahin dia kan dari jauh gitu. Nah, itu scene yang nunjukin bahwa si Pancake nih mau pulang dan dia merasa sendiri. Kalau gue ngambil kesimpulannya, kok gue sampai pulang aja kayak merasa sendiri gitu. Taunya tiba-tiba ada temennya yang nganterin, dan di situ dia udah mulai, oh iya, masih ada teman-teman gue nih yang nganterin gue untuk balik ke daerah gue lagi gitu. Sebenarnya dia pengen berteman lebih jauh. Bisa kalian lihat di scene tadi tuh yang ada adegan-adegan kenangan. Nah, itu dia lagi sedih kan. Taunya pas dia lihat tuh ada teman-temannya gitu kan. Terus dia sedih. Gua nggak bisa bahasa. Itu bahasa apa guys? Bentar guys. Bentar. Itu bahasa apa guys? Ini Thailand apa Jepang? Jepang kan? Nah, bahasa Jepang kan? Ya mungkin say goodbye gitu ya. Nah, terus si Pancake-nya udah nangis sambil dada-dada. Terus di kereta tuh kayaknya ada istilah orang tuanya si Pancake kalau ngejemput gitu. Ini baru MV yang gue bahas deh. Ntar gue bahas ya, tapi gue gak sambil ngeliat ini. Ini salah satu unek-unek gue yang gue sempat bahas di live stream berapa bulan yang lalu. Yang live pertama, yang live gabut tuh, yang gue nge-review Bibir yang Telah Dicuri. Gue pernah bahas di situ. Tapi gue lupa di live yang mana, karena gue restream 3 kali tuh. Karena kena strike. Nah, dah. Kita langsung ke pembahasannya. Let's go. Ya, oke guys. Baru selesai kita nge-react sekaligus ngebedah ya. Ngebedah isi MV-nya. Mulai dari tempat, mulai dari latar waktunya, mulai dari latar tempat, latar waktu, storyline. Ya sih, udah lengkap sih ya. Sama color grading gue nggak terlalu ngerti banget, cuman oke lah untuk syuting di luar tuh oke guys. Itu yang color gradingnya tuh oke. Oke, nih ya langsung aja. Gue nggak perlu basa-basi lagi. Gue berikan nih, kalau misalkan di tangan gue ada 5 jempol sampai 100 jempol. Ini semua nih jempol ya. Gue akan kasih ke siapapun yang ikut dalam pembuatan MV Colorcon Wing-nya AKB BNK. Gue kasih kalian thumbs up semua jari gue nih, jempol-jempol ini nih ya, gue kasih semua. Mau 100 kayak mau 1000 gue kasih. Kenapa? Pertama, seperti yang gue dijelasin tadi, MV-nya tuh santai. MV-nya tuh santai. Dan ini yang sempet gue bahas di live stream, yang seperti tadi gue bilang, gue sempet bahas di live stream. Di live stream yang pas review Bibir yang Telah Dicuri. Kalian mungkin kalau mau nonton bisa cek di replay live stream gue. Gue lupa menit keberapa, tapi gue bakal ulang juga di sini. Jadi bagi yang belum tahu nih konteksnya, kenapa gue bilang santai MV-nya. MV BNK yang ini gue bilang santai karena storyline-nya loh. Dari storyline dulu yang paling simple. Storyline dalam sebuah lagunya itu tuh lurus aja. Nggak neko-neko, nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak ke kanan lagi, nggak ke kiri lagi, balik lagi, muter balik. Nggak kayak gitu guys. Gue ini makanya tadi pas gue nge-review, jarang-jarang loh gue nge-review sampai ngebedah segitu dalam makna storyline-nya.
mungkin yang awam, sedangkan yang awam nonton mungkin bisa paham juga. Karena apa? Storyline yang mereka tarik benang ini dari awal sampai akhir itu satu kesatuan, guys, yang gue bisa tangkap ya. Makanya gue dengan nonton MV-nya sekali aja itu gue bisa menjelaskan makna dari MV itu apa. Itu satu. Gue bandingin nih ya, gue ulang sekali lagi di sini. Gue bandingin waktu itu Bibir yang Telah Dicuri sama MV-nya Sukinanda. MV ya, catet MV Sukinanda. MV ku sangat suka, bukan MV Sukinanda BNK, bukan MV Sukinanda AKB. MV ku sangat suka, hashtag ku sangat sukanya JKT48. Gue ngerasa di MV-nya, ini gue sedikit perbandingan, sedikit aja, maaf banget kalau gue perbandingan, tapi biar kalian tahu ya, ini pendapat gue. MV-nya ku sangat suka, penempatannya bagus, latar tempatnya bagus, color grading semua segala macam bagus. Gue suka banget. Cuman masalahnya adalah banyak adegan yang miss tempat, nggak tepatnya tuh nggak di situ gitu loh. Banyak banget. Jadi kayak gimana ya? Kayak misalkan di sini nih adegan si siapa namanya, si Pancake di MV ini ya, si Pancake tuh kan ada lurus dulu, Pancake dulu nih. Nah dari awal nih Pancake dulu nih, ya kan? Terus habis itu ntar pelan-pelan baru ketemu temannya satu, baru ketemu temannya lagi, baru ketemu temannya lagi, sampai ke sekolah, ya kan? Sampai ke sekolah, terus abis itu dia dapat momen yang di rumahnya itu, terus sampai dapat momen lagi yang di kelas, terus sampai dia tuh diantar sama teman-temannya di akhir itu dapat, guys. Sedangkan Sukinanda, bukan Sukinanda, ku sangat suka awal nih, gue lupa gue awalnya tuh adegan Fanny sama si koala. Kok gue nggak tahu itu koala apa beruang madu. Itu ada di Kincir Angin. Respect buat Osi gue satu-satunya, Tete Fanny di sini. Tapi ini pendapat gue tentang MV, ku sangat suka. Gue lihat awalnya udah bagus nih, pelan ya. Terus sebenarnya aku sangat suka, hilang. Tiba-tiba adegan switch ke si para membre ini lagi apa namanya? Lagi nunggu bis kan, Terus pelan musik treng kan gitu kan musiknya. Musik pelan jalan. Mereka jalan ke bis, terus topinya Fanny terbang kan gitu. Pokoknya terus diambil sama Koala Man. Itunya nggak apa-apa, guys. Itunya nggak apa-apa. Cuman yang merusak adegan itu adalah beauty shotnya yang gue kesel banget sumpah dengan siapa yang edit itu, cok. Kalian lihat guys di MV ini ya, gue sebenarnya ingin meluapkan emosi gue setelah sekian lama, guys. Di MV ini gak usah banyak beauty shot yang per member satu gitu, gak usah banyak kayak begitu tuh. Mereka tuh udah ada porsinya, dan nggak harus satu frame yang khusus gitu. Kayak misalkan kan ada tuh yang kayak Fanny yang lagi kena angin, terus Jessie yang lagi pegang kamera, Fiona lagi, pokoknya ada beauty shot khusus kan. Terus kalau nggak salah tuh ada beauty shot tambahan lagi gitu, seingat gue ya. Jadi ada beberapa beauty. Oh itu mah MV Bibir yang Telah Dicuri. Ini sama aja sebenarnya, sama aja. Tapi gue lebih suka MV Bibir yang Telah Dicuri. Nah, yang bikin rusak sebuah adegan dalam sebuah MV. Ini kan MV ya. MV itu kayak ibaratkan lu menceritakan lagu ini lewat video gitu loh. Biasa kan orang lagu ya cuman lu dengerin berdasarkan apa yang lu denger, ya kan? Kalau lu membuat suatu MV, itu lu menggambarkan atau mendeskripsikan lagu yang lu lagi nyanyiin lewat sebuah video. Itulah yang dinamakan musik video.
Makanya dalam musik video itu, you name it guys, band-band yang lain yang bikin musik video itu pasti biasanya tuh ada alur ceritanya. Untuk sekarang ya, iya kalau misalkan gak usah band lain deh, kalian cek sister group lainnya, kayak misalkan AKB, misalkan BNK, atau misalkan KLP aja Heavy Rotation tuh ada storyline-nya juga. Kayak MV JKT dulu itu kan ada storyline kan. Yang merusak storyline hashtagku sangat suka di MV-nya itu adalah banyaknya beauty shot. Itu satu. Lagi adegan mulus-mulus nih, lagi menjelaskan storyline, tiba-tiba kepotong sama beauty shot. Itu satu. Kedua, banyak adegan yang kayaknya, aduh, kalau gue udah ngetek ini mahal-mahal, gue nggak mau adegan ini nggak dipakai. Jadi gue taruh aja gimana pun itu, gue tempel, nggak persetan dengan adegan selanjutnya apa, tapi gue tempel aja yang penting. Maaf guys, ini gue marah-marah dikit, karena gue ngeliat MV BNK ini upgrade gitu loh, dari mereka. Ya gue ambil terakhir gue tonton tuh adalah Sukinandanya BNK, terus sekarang tiba-tiba udah Colorcon Wing kan. Itu jauh jomplang guys kalau gue bilang. Balik lagi, yang bikin rusak itu adegan terlalu banyak diambil di macam-macam tempat, tiba-tiba gue tumpuk. Yang penting masuk tuh adegan biar gak rugi gue syuting di Australia. Terus ketiga, ini adalah sebenarnya standar lagu-lagunya 48 Group. Jadi perpaduan antara storyline dengan dance videonya. Cuman yang di Sukinanda ini, di hashtagku sangat suka ini, gapnya itu terlalu gimana ya? Jadi gini guys, ada namanya kan, kalau di sister group ada namanya MV, musik video, dan ada special, bukan SPV ya, apa sih, performance video. Bukan special performance video ya, tapi performance video. Jadi isinya tuh cuman ya member ini nunjukin dance-nya mereka untuk yang di lagu tersebut gitu loh. Nah terus habis itu kalau misalkan di MV, makanya ini yang gue jelasin dikit ya perbandingannya sama ini BNK tadi, mereka tuh lebih fokus menjelaskan storyline dari lagu tersebut. Jadi cuman ibaratkan storyline tuh sekitar 70-80%, sisanya tuh dance sama gue lupa tadi ada beauty shot atau enggak, cuman ya menunjukkan pemandangan, menunjukkan membernya. Itu kecil guys, persentasenya tuh kecil. Jadi mereka lebih fokus sama si storyline ini. Sedangkan JKT baru adegan sedikit potong joget, adegan sedikit lagi potong beauty shot, adegan sedikit lagi potong lagi joget. Terus gunanya mereka mempublish si performance video ini apa? Itu yang gue sayangkan. Gue tahu syuting di Australia mahal, gue tahu, sangat tahu, modalnya gede. Makanya MV yang satu lagi tidak terlalu. Tapi gak gitu caranya. Jujur, respect kepada member-member Senbatsu di luar sana. Ya, ada Fanny, ada Christy, ada Jessie, ada Fioni, ada Freya, ada Mute, ada Gita, ada Gracia, ada Marsha, ada Lia, ada Onil, ada Lulu. Siapa lagi yang belum gue sebut? Semua tuh, pokoknya yang member-member Senbatsu. Gue bukan tidak menghargai kerja kalian, tapi ini rasa sayang gue untuk bukan ke kalian doang, tapi ke JOT dan bagian-bagian yang membuat proses MV ke depannya. Kalian harus bisa ngeporsirin antara si MV sama si performance video. Ya, kenapa gue sangat suka performance videonya? Karena itu yang lebih jelas guys, lebih jelas dan enak untuk ditonton gitu. Kalian mau lihat perbandingan lagi, gak usah gue bandingin sama BNK, perbandingan sama Everyday Katyusha, gue bandingin aja sama itu.
Kalau Everyday Katyusha kan emang porsinya short movie kan. Oke, kita geser. Tapi itu namanya storyline, guys. Itu MV itu namanya itu. Yang Everyday Katyusha tuh itu. Gue nggak usah bandingin lagi sama Everyday Katyusha. Gue bandingin sama apa ya? Ponytail. Ponytail tuh jelas guys sebenarnya. Walaupun ya lu lihatnya cuman member joget-joget di pantai ya. Tapi itu jelas mereka tuh menggambarkan mereka lagi musim apa? Lagi liburan summer sama temen-temen. Singkat, tapi gue mudah paham. Gue baru pertama kali nonton MV Ponytail aja. Ya walaupun terlepas lagunya tuh udah terkenal ya. Tapi JKT itu sukses ngebawain MV-nya gitu loh. Dengan cara ya seperti itu, ngasih makna yang simple. Ini mereka gadis-gadis remaja ini lagi liburan di pantai bareng teman-temannya mereka. Mereka berenang, mereka main volley, mereka main lempar cakram. Apa sih lempar yang itu pokoknya. Terus si Ade nemuin botol surat botol. Macam-macam guys, itu banyak. Gampang. Ini gue nggak tahu ya, mungkin kalian ada yang berbeda pendapat sama gue atau gimana. Cuman yang jelas itu guys yang ini ya balik lagi. Sedangkan di BNK48 ini dari awal gue lihat tuh rapi banget guys. Mau storyline, mau alur video dari video satu ke video lainnya, video selanjutnya maksudnya, video selanjutnya lagi tuh berurut, ada apa nih, ada urutannya gitu loh, ada skemanya mereka. Ini abis ini lu masukin adegan yang ini karena ini menggambarkan ini. Abis ini lu masukin aja dulu video kereta lewat misalkan atau pemandangan untuk menggambarkan suasana di lingkungan sekitar. Abis itu lu masukin lagi, ini tiba-tiba temennya datang, terus lu masukin adegan si Pancake lagi nulis sambil tiba-tiba ngelihat ada temennya datang. Jelas sampai akhir. Jadi orang yang nggak tahu MV Color Wing itu maknanya apa jadi tahu. Gitu guys. Jadi ya gue sangat mengapresiasi kerja keras tim BNK di luar sana. Mulai dari Sosenkyo-nya aja udah gue sangat apresiasi guys. Itu Sosenkyo paling megah kalau gue lihat. Kalau gue so far gue lihat SSK ya. Itu paling megah guys. Itu sampai kostumnya pun ada title-nya. Jadi nggak setara sama yang lain. Ya pencapaian member di situ lebih dihargai, lebih ada apa ya, kelihatan lah nih member ini udah pencapaiannya ini. Ya sama kayak misalkan lu join army, lu join tentara, kan ada yang pangkatnya segrendeng, ada yang pangkatnya masih habis. Ya di BNK itu tergambarkan semua gitu, lebih dihargai lah. Nah balik lagi ke MV BNK, overall kalian mungkin udah enak kali ya dengan gue ngomong, tapi overall salah satu MV sister group terbaik yang gue suka ya ini Color Wing-nya ya BNK. Yang AKB juga bagus guys, kalian harus nonton juga. Dari AKB aja tuh udah enak gitu, dan mereka tuh berani untuk yang kalian perlu catat, MV Color Wing-nya AKB itu baru rilis 1 tahun yang lalu. Belum ya masih seger lah, ibaratkan tuh masih seger. Itu kalau nggak salah ya, bentar gue sambil cek ya biar gue nggak salah. Kalau nggak salah lagunya si Color Wing-nya AKB itu buat graduationnya Kashiwagi Yuki kalau nggak salah. Tuh kan bener nih, MV ini menampilkan estetika khas AKB, dan juga MV ini memberikan penghormatan yang hangat kepada perjalanan Kashiwagi Yuki di AKB48, sekaligus menyampaikan pesan tentang semangat dan kebersamaan. The point is menyampaikan pesan tentang semangat dan kebersamaan. Di BNK yang bisa kalian lihat tadi itu tergambar dengan jelas. Dari awalnya dia canggung berteman sampai di akhir tuh teman-temannya tuh tak sebenarnya sayang sama dia, sebenarnya care sama dia. Cuman ya emang karena mungkin susah untuk bergaul atau gimana, dia tuh nggak peka sama teman sekitarnya gitu.
Makanya kenapa gue suka, the pointnya tuh tergambar dengan jelas. Apa yang mau disampaikan sama MV-nya tuh tergambar jelas seperti yang udah dibuat sebelumnya, versi sebelumnya gitu. Cuman ini versi yang lebih soft. BNK ini versi yang lebih soft guys dibandingkan versi AKB. AKB tuh lebih gimana ya, gue ibaratkan, dibilang soft banget, dibilang soft nggak soft banget, dibilang ruwet nggak ruwet banget gitu, tapi masih bisa dipahamin dan masih satu storyline juga MV-nya gitu. Jadi ya gue harap ya ke depannya JKT48 kan bakal pasti ngerilis MV lain ya. Gue nggak tahu ya mau per tahun satu MV kayak mau per tahun nggak ada MV, kayak bodo amat gue udah. Cuman yang jelas gue harap kedepannya bisa diperbaikin lagi. Setiap video dari Wota Jujur itu pasti gue sempilin pesen perbaikan kepada JOT selalu, dan juga perbaikan kepada fansnya juga. Bukan cuma gue kritik JOT, gue sebagai fans juga bisa dikritik, dan gue bisa mengkritik sesama fans juga. Jadi gue harap bisa sama-sama berubah, baik fandomnya, baik JOT-nya. Cuman yang karena ini berhubungan dengan pembuatan MV yang which is dibuat sama Jot, gue harap video gue ini gue bisa jadiin bisa dijadikan sebagai ya sumber untuk lu berubah gitu loh. Dan ya gimana ya, kalau misalkan kalian kaget dengan omongan gue ini, bagi kalian yang nonton, berapapun orang yang kalian nonton sampai akhir video ini, inilah sifat asli gue guys. Gue bukannya anti kritik dan suka mengkritik, enggak. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang harus gue kritik, gue pasti kritik. Dan kebetulan ini ada subjek perbandingan untuk gue mengkritik gitu loh. Lu sesama sister group loh ini. Dan hitungannya BNK tuh baru. Lu JKT udah tua sebenarnya. BNK ini baru merintis bro. Tapi dia udah bisa menghadirkan yang terbaik gitu loh. Walaupun hampir keseok-seok kemarin, tapi bisa menghadirkan yang terbaik. Jadi gue harap, ya capek sih gue ngomong, tapi ya udahlah. Ya sesuai nama channelnya guys, ini channel Wota Jujur. Jadi gue ngomong secara jujur dan belak-belakan. Bagi yang nanti gak terima dengan omongan gue, dan bagi yang ya pokoknya gak setuju, gak terima dengan omongan gue, silakan di kolom komentar, bang gue nggak setuju soalnya gini, kita diskusi di kolom komentar guys. Bagi yang setuju ya kan kasih saran, kasih pernyataannya juga kenapa lu setuju sama gue gitu. Overall, balik lagi ke ceria-ceria dikit, overall BNK48 sukses dengan single ke 19 apa 9 sih gue lupa. Single ke 19 bener. Single ke 19 nya dia itu sukses besar kalau gue bilang, membawakannya. Cuman ya nggak tahu gue untuk view-nya so far sih baru ditonton 131.000 ya ditontonnya sama orang. Tapi ini salah satu MV sister group terbaik menurut gue so far. Untuk rate-nya udah di atas 10 lah guys. Kalau gue udah ngomong kayak gini dari tadi, lu pasti udah pada tahu kalau gue bakal ngenilai 10 dari di atas 10/10 yang lu pilih lah tuh yang mau yang mana gitu guys ya. Ini video gue record di tanggal 2 jam 11.34 malam. Jadi abis ini gue mau istirahat, besok ada event OFC, jadi gue harus istirahat, besok ketemu membre ya. Jadi thank you so much. Ini sebenarnya konten gabut aja ya, karena gue pengen iseng nge-review hal yang lain lah untuk channel gue ini. Dan channel AKB ini video single ke-19 nya BNK ini adalah salah satu video yang pas untuk gue react dan gue kontenin gitu. Jadi thank you so much guys yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan mau yang subscribe silakan subscribe, karena channel ini gue bikin untuk sebagai komunitas. Gue jadikan sebagai komunitas untuk saling sharing selama kalian kenal di dunia peridolan.
mau informasi apapun, mau berita apapun, mau fakta-fakta apapun, silahkan sharing di kolom komentar, dan juga pasti gue sharing di video yang ada video di channel ini. Thank you guys yang udah nonton. Adios amigos. Bye bye. Ciao. Bye bye.